Imam 23 kelihatannya udah kasihan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil akhir. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya cintai jajaran pengurus Masjid Nurul Hikmah, khusus orang tua kita selaku daripada ketua Masjid Nurul Hikmah, Bapak Ustadz Haji Suwarno Mata'anallahu bitulli hayatih. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, barokah dunia akhirat. Tak lupa para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah setia sholat tarawih Masjid Nurul Hikmah, mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada malam yang ke-28. Oh, 20. Saya kira 2 hari lagi lebaran. Alhamdulillah ya, namanya kita habis taraweh begini-gini aja tadi puyeng banget ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat. Sebab saya setiap habis taraweh pasti ada acara di Ciranjang saya. Tahu Ciranjang Ibu? Pada punya ranjang semua kagak ini? Iya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang disampaikan barusan, alhamdulillah pada malam ini kita memperingati daripada nuzulul Quran. Nuzulul berarti memperingati peristiwa yang amat besar, peristiwa yang agung, yaitu turunnya Al-Quran. Kita doain anak-anak kita, putra putri kita jadi hafiz hafizah. Oleh karenanya kita selalu diingatkan dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Untuk apa itu Al-Quran? Hudan lin-nas, untuk petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk tersebut dan pembeda yang mana yang hak dan yang batil. Sekarang kita udah malam ke-20, udah berapa kali khatam kita Al-Quran, Bu? Bu, jangan Al-Quran kagak dibaca, ikatan cinta lanjut terus. Udah tamat ya? Sial itu. Iya, sial lah, jangan disambung sial jadinya. Iya, Andin tuh inget aja Pak Haji, saya sampai lupa. Nah, berapa kali dah introspeksi diri kita, berapa kali kita sudah khatam Quran, berapa lembar kita ngaji Al-Quran. Ya Bu, berapa kali kita untuk senantiasa sampai hari ini udah berapa juz itu? Berapa juz Bu? Juz mangga udah. Kenapa? Karena Al-Quran Nabi jelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kita disuruh membaca Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi kita yang membacanya.
Berapa banyak orang yang selamat dari siksa kubur dengan sebab dia mengamalkan daripada surat Al-Mulk. Al-Mulk biasanya dikenal surat Tabarak. Itu Masya Allah, orang yang hafal itu, mengamalkan itu, insya Allah selamat siksa kubur. Berapa banyak orang yang selamat dari fitnah Dajjal, fitnah dunia, karena dia mengamalkan surat Al-Kahfi. Bahkan 10 ayat terakhir dikatakan man qara'a 10 ayatin min akhiril kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa orang yang dia membaca 10 ayat terakhir aja di dalam surat Al-Kahfi, dihindarin daripada fitnah Dajjal. Dajjalnya belum kelihatan Ustaz, itu mah nanti kali ya. Kalau Dajjal aja kita kagak kena, apalagi fitnah dunia, ya Pak. Kalau Dajjal aja kita kagak kena ujiannya, apalagi fitnah dunia. Berapa banyak orang yang dia mengamalkan surat Yasin. Tiap malam Jumat kita diajarin sama guru kita untuk dibiasain habis maghrib kita baca surat Yasin. Berapa ayat, Bu? Tuh, ketahuan sering baca. 83 ayat. Kenapa kita disuruh ngamalin surat Yasin? Supaya hati kita tentram, hati kita tenang. Siapa orang yang baca surat Yasin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diampunin dosanya. Berapa banyak orang yang dia mengamalkan daripada ayat kursi, dia masuk ke dalam surga lewat pintu mana aja. Dan berapa banyak orang yang mengamalkan surat Al-Waqiah, dibebaskan dari utang, digampangin rezekinya. Kalau kita lagi pengen ada obyekan bahasanya mah, baca tuh surat Al-Waqiah. Pengen pergi haji, kita baca surat Al-Waqiah. Ustaz, surat Al-Waqiah udah saya baca, kagak pergi haji juga, baca surat Tanah. Betul nggak? Kalau benar ya nggak? Nah itu dia. Oleh karenanya dikatakan Al-Quran hujjatul laka wa alaik. Rasul mengatakan Al-Quran dapat menolongmu, dapat juga mencelakaimu. Kayak barusan kita ngamalin Quran, ditolong nanti. Tapi kalau kita nurunin martabat Al-Quran, nanti di yaumil qiyamah Al-Quran nuntut kita tuh. Sekarang cuman jadiin mahar mas kawin doang Al-Quran. Selesai kawin kagak dibaca-baca Al-Quran. Ya Bu ya. Dulu dikasih mas kawinnya apa? Udah dijual Ustaz. Berapa banyak orang yang dia nyimpen Al-Quran sembarangan tempat. Al-Quran dimasukin ke dalam lemari, nyampur sama baju, nyampur sama celana, nyampur sama kolor. Dikeluarin itu Al-Quran, udah dimakan rayap. Kagak kelihatan yang mana yang bismillah, yang mana yang alhamdulillah. Ini dia ini yang nurunin martabat Al-Quran. Saya pernah ke tukang fotokopi. Saya lihat nih ada orang jualan Al-Quran, Al-Quran ditaruh di paling bawah itu, di etalase. Saya bilang, Mbak, mohon maaf, ini kan Al-Quran ya. Iya, jangan ditaruh di bawah, taruh di atas. Orang tua kita dulu, ulama kita dulu kalau naruh Al-Quran di atas, iya nggak? Di atas pintu, tapi dibaca. Kalau kita ditaruh di atas kagak diambil-ambil. Nah, iya, berdebu bisa. Nah oleh karenanya nih Al-Quran yang direndahin martabatnya bisa mencelakakan kita. Tapi kalau kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah nanti Al-Quran bersaksi bahwasannya kita ahli Quran. Kenapa? Orang yang baca Quran dia punya kedudukan khusus di mata Allah. Dia yang redha karena Allah pengen mengamalkan Al-Quran. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Jadi kalau kita pengen ngapal Quran, ikhlas karena Allah, pengen belajar, pengen ngamalin, Allah gampangin. Untuk apa? Lidzikri, sebagai bentuk daripada peringatan. Yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang perintah, yang mana yang larangan. Kisah-kisah di dalam Al-Quran bukannya kisah fiktif.
Pengen supaya rumah tangga langgeng, baca Al-Quran. Ada kisahnya para nabi di situ. Pengen supaya kita itu jadi orang yang cerdas, yang amanah, baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran beberapa ada kisah-kisah yang Allah abadikan. Ya Bu, ini oleh karenanya ini bulan Ramadan, kita perhatikan sudah berapa banyak kita baca Al-Quran. Iya nggak? Jangan kita itu minder, nanti udah takbiran lah masih baca aja, Ustaz saya kagak hatam-hatam, kagak jadi masalah. Biar kata udah habis lebaran baca, emang baca Quran bulan puasa doang kan? Seumur hidup sepanjang masa kita baca Al-Quran. Makanya bulan puasa ini dikatakan oleh Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di kitabnya, walisaimi adabun la yakmulu siyamahu illa biha. Yang namanya puasa, orang yang puasa itu ada adabnya, ada aturannya, kata Imam Haddad. Dan kagak akan sempurna puasa itu kecuali dengan adanya aturan-aturan itu. Famin ahimmiha an yahfaza lisanahu 'anil kadhibi wal ghibati. Yang paling penting kata Imam Haddad tuh pengarang Ratibul Haddad Bu. Ibu-ibu kalau pengajian biasa tuh baca ya Ratib Haddad, pengen walimatus safar, pengen pergi haji dibaca tuh Ratib Haddad. Nah itu pengarangnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan yang paling terpenting adabnya ketika kita puasa, hendaklah kita menjaga lisan kita anil kadhibi wal ghibati. Lisan kita disuruh dijaga, jangan sampai bohong, jangan sampai nipu orang. Nabi Ibrahim alaihissalam kelak di yaumil qiyamah, orang-orang datang sama Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah, saya minta syafaat. Nabi Ibrahim nolak tuh, kagak mau. Kenapa? Dulu saya di dunia udah ngebohongin orang 3 kali bohongan. Kata Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim ngebohongin orang? Yang pertama nih, sewaktu Nabi Ibrahim diajak untuk merayakan daripada hari raya berhala, Nabi Ibrahim nolak, kagak mau. Padahal dia sehat, dia bilang sakit. Itu yang pertama. Berarti bohongnya buat kebenaran. Yang kedua, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan di suatu kuil kagak ada orang bisan yang lagi nyembah itu berhala, dia lihat patung banyak banget dari yang mulai yang gede sampai yang kecil. Ada kampak di situ, Nabi Ibrahim lihat, dihancur-hancurin tuh semua patung sama Nabi Ibrahim kecuali yang paling gede. Sengaja disisain sama Nabi Ibrahim, dicantolin tuh kampak. Orang-orang tahu, wah ini mah kerjaannya Ibrahim nih katanya nih. Enggak, kita datengin dah. Datengin, akhirnya Nabi Ibrahim bilang, yang ngancurin mah bukan gua. Oh, yang ngancurin patung yang paling gede. Kagak percaya. Lah kok kagak percaya? Katanya bisa datengin manfaat sama mudarat itu patung. Nah, Nabi Ibrahim bohong di situ. Untuk apa? Ngasih pelajaran bahwa memang patung kagak bisa ngapa-ngapain. Nah, bohong yang ketiga, Nabi Ibrahim itu tatkala beliau masuk ke dalam suatu negeri, ada pemimpin yang zalim di mana suami istri pasti diculik itu bininya. Lakinya dibunuh. Nah, Nabi Ibrahim ngajak Siti Sarah. Siti Sarah cakep, cantik. Ini rajanya pengen tahu itu siapa yang laki itu. Kagak kenal sama Nabi Ibrahim nih. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, ini wanita ini Siti Sarah saudara perempuan saya. Enggak dibilang bininya. Kenapa? Karena kalau dia bilang bininya bakal diculik. Akhirnya dilepasin Nabi Ibrahim sama Siti Sarah, dihadiahin seorang budak yang namanya Siti Hajar. 3 kali bohong Nabi Ibrahim, kepikiran hari kiamat. Dan kita berapa kali bohong? Bu, ibu-ibu bohong sama laki udah berapa kali? Sering kagak ngebohongin laki nih? Sering. Bapak nih juga nih ngebohongin bini, sering kagak? Berapa kali kita itu? Banyak ya. Nabi Ibrahim
pernah bohong, bohongnya buat kebaikan. Lah 3 kali doang kan. Ya Allah, zaman sekarang ustadz bohong juga. Pengen ngeramein majelisnya, pengen naikin followersnya, pengen naikin pamornya, pengen naikin majelis, dia beli babi. Ya Pak, babi online 900.000, ongkirnya 200, jadi 1.100.000. Kalau mau ngeramein majelis mah jangan beli babi, beli kambing. Beli kambing potong sate bareng-bareng, cakep ya? Rame nggak itu kira-kira? Lah rame, ini beli babi. Ya Allah, makanya dibilang iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan yang namanya bohong, karena bohong itu mendekati kita kepada perbuatan yang tercela. Perbuatan tercela menunjukkan kita kepada api neraka. Udah bohong, waktu direkam ceramahnya lancar banget. Orang direkayasa kali. Nangkep babi kudu bugil, katanya gak pakai baju pada berapa orang gitu. Ceramahnya ini banget, pas klarifikasinya juga lancar juga dia. Ya Allah, tuh pulang-pulang mah kagak dianggap ustadz lagi tuh mah. Iya, babi ngepet nih katanya nih. Udah ingetnya gitu aja orang. Iya. Udah gitu yang kasihannya lagi. Ada siapa tuh ya? Ibu-ibu nganggur. Ya kalau nggak salah. Ibu-ibu nganggur, duitnya banyak mulu. Dan sekarang mah jangan bingung, udah pada online. Mau dagang juga udah serba di rumah juga bisa. Dia trading ibarat kata ya. Iya. Bagaimana itu orang? Ya enggak, kalau kagak terbukti, mohon maaf, itu fitnah. Kita nuduh orang bukannya ghibah, fitnah. Kenapa? Karena kagak terbukti. Oleh karenanya dibilang fitnah itu asyaddu minal qatli. Lebih parah daripada pembunuhan itu fitnah. Ya Allah. Dan juga apa? Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, jauhi kita daripada bentuk ghibah. Iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Hati-hati kalian daripada ghibah, ngomongin orang lain. Kenapa? Karena ghibah itu lebih parah dosanya ketimbang zina. Kalau ada orang berzina, urusannya sama Allah. Dia tobat, diampunin dosanya sama Allah, sebenar-benarnya tobat. Tapi kalau dia ghibah, dosanya bukan sama Allah doang kan, sama orang yang digibahin juga kena. Kalau itu orang kagak redo, sampai kapanpun ibadah kita juga kagak diterima sama Allah. Makanya dikatakan innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya dari golongan umatku itu ada yang bangkrut di hari kiamat. Siapa? Dia yang membawa daripada bisolatin wa siyamin wa zakatin, bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tapi waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi ini orang biar kata salat, puasa, zakat, ibadah dan lain sebagainya, senangnya mencaci orang, nuduh orang, makan harta orang lain, kata Nabi. Kemudian menjatuhkan darah orang lain, memukul, menganiaya orang lain. Itu bagaimana? Kita pahala kita jadinya diambil sama orang yang kita zolimin itu. Ini hadis sahih Bukhari. Kita banyak ibadah sampai kita pergi haji, naudzubillah min dzalik, pahala kita jadi dipindahin ke orang yang kita zolimin. Kalau pahala kita udah habis, ini dosa orang yang dizolimin pindah ke kita. Akhirnya sia-sia, dicemplungin dah kita ke neraka. Tuh, bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Kalau kita nuduh orang kagak terbukti, namanya fitnah. Tapi kalau kita nuduh orang masih terbukti, ghibah. Kewajiban kita buat nutupin aib orang lain. Apa sih yang disebut dengan aib? Aib itu yang dia punya dosa sendiri doang kan, kagak ngerugiin orang lain, kagak. Contoh, ada orang udah haji, contoh, tapi jarang banget sholat subuh dia mah. Iya enggak? Jarang banget sholat subuh.
Itu dosa itu. Tapi kagak ngerugin orang lain. Dosa dia sendiri. Kita omongin. Ya enggak? Kita omongin. Itu yang kagak boleh. Tapi kalau ada dosa yang dia ngerugin orang lain, ada orang ngaku polisi, ada orang ngaku hakim, ada orang ngaku pengacara, ada orang ngaku ini ngaku itu, demi kemaslahatan, kagak ngapa kita kasih tahu orang. Ya enggak? Tapi kalau itu cuman buat dia doangan, dosanya dia doangan, dosa itu namanya ghibah. Makanya zaman sekarang ini media sosial juga, kita sebagai warganet, ya enggak? Warganet Indonesia udah kebablasan. Asal ada orang foto begini kagak demen, ada orang begini kagak demen, udah kagak demen dia komentar lagi, udah komentar keciduk dia minta maaf. Lah iya kan begitu netizen Indonesia mah, ya enggak? Makanya ada suatu riwayat kaget deh ya juga tuh kita. Makanya dengerin jangan ngantuk, minum dulu ya Bu ya, mohon maaf ya. Ya udah buka mah nggak apa-apa ya. Ada suatu riwayat di dalam satu kitab, ya. Ini ada seorang ulama sama anaknya pindah dari suatu tempat. Ini tempat yang baru ini, orang pada kagak kenal sama dia, bahwa dia itu ulama, ya Pak. Nggak kenal bahwa ini ulama. Akhirnya ulama ini ngomong sama anaknya. Bapaknya ini ngomong sama anaknya, bahasa kitanya mah tong, pengen tahu nggak bagaimana penilaian manusia sama kita? Kata anaknya, maksudnya bagaimana, Mbak? Saya kagak paham gitu. Kata bapaknya begini, sekarang daripada teori mendingan kita praktek dah, biar kita tahu bagaimana penilaian orang lain sama kita, katanya. Akhirnya anaknya disuruh ngeluarin keledai. Keledai dibilang kambing kagak, kuda kagak. Ya enggak, tapi bisa ditunggangin. Zaman dulu di dalam sebuah kitab nih. Itu keledai dikeluarin. Kata bapaknya begini, siapa yang pantas naik, siapa yang nuntun? Kata anaknya, saya emang ngaji di mana-mana. Adabnya itu orang tua naik, anak nuntun. Oh begitu? Iya, ayo kita ini dah. Kita cek. Akhirnya jalan keliling kampung. Bapaknya naik, anaknya ketemu sama orang. Ini orang kagak kenal sama dia. Kata orang, itu bagaimana itu orang tua kagak ada rasa kasihannya pisan sama anak. Anak masih kecil disuruh nuntun. Kata bapaknya ngomong sama anaknya, bagaimana tong? Lu denger kagak? Denger. Katanya bapak kagak punya rasa kasihan sama anak. Ya udah, jangan sedih. Kita balik lagi. Tukar posisi. Yang tadinya bapaknya nunggang keledai, sekarang yang nunggang itu anaknya. Yang nuntun bapaknya. Keluar lagi keliling kampung, ketemu sama orang lain. Bukan ketemu sama yang tadi nih orangnya, yang lain. Kira-kira kena komentar kagak Bu? Kena komentar kagak Pak? Kena nggak komentar? Kena. Apa kata orang itu? Dasar anak kurang ngajar, kagak ada sopannya sama orang tua. Masa anak naik orang tua nuntun? Pak, kata anaknya, saya dibilang orang kurang ajar, katanya kagak punya akhlak. Udah jangan nangis, balik lagi udah. Balik lagi. Akhirnya itu keledai kagak ada yang naikin. Sekarang kita coba dah, ini keledai jangan ditaikin dah. Kita tuntun aja keliling kampung. Ketemu sama orang lain lagi, bukan yang tadi lagi nih, bukan. Apa kata orang? Kena gak komentar? Kena. Kata orang apa? Sayangin keledai dibeli kagak ditaikin. Keledai dibeli mah aturan ditaikin, ya enggak? Serba salah nih kata anaknya nih, ya nggak Pak? Gimana ya caranya ya? Udah kita balik lagi. Akhirnya apa? Ditaikin bapaknya udah, dituntun anaknya udah. Ditaikin anaknya udah, ditaikin bapaknya udah, dituntun anaknya udah. Kagak dinaikin pisan udah, tinggal terakhir. Ini benar ini cerita. Akhirnya ini keledai digendong sama dia. Keluar keliling kampung. Kena nggak komentar? Lebih parah lagi. Orang gila dasar, di mana-mana mah orang naik keledai naik orang. Ada aja. Kita mau kayak bagaimana juga nggak pernah luput daripada penilaian manusia. Mau ngapain aja pasti ada penilaian manusia. Makanya sahabat nanya bagaimana kasih nasihat kepadaku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim."
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh istiqomah kita lepas daripada bulan Ramadan, ya enggak? Kalau sholat tarawih mah namanya bulan Ramadan doangan. Jangan habis lebaran dia tarawih juga, keder namanya itu mah. Habis puasa, habis Ramadan baca Al-Qur'an. Ya, Pak. Kita baca wirid, kita baca zikir yang biasa kita lakuin di bulan Ramadan untuk ibadah, kita perbanyak tuh istiqomah tuh setelah daripada lebaran ini. Jangan pas lebaran udah khilaf semuanya. Wah, biasanya makan ibu-ibu bener kagak? Bener kagak ya? Biasanya lebaran apa yang dilakuin? Naik ketimbangan. Berat badan gua berapa ini ya? Begitu. Bukan dilihat udah berapa juz, ya enggak begitu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan peringatan nuzulul Quran dikasih berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin dari saya itu aja kali ya Pak, Bu. Apaan? Ya, saya juga insya Allah nanti kalau habis lebaran kita tunggu aba-aba dari ketua masjid ini kapan kita pengajian. Biasanya saya ngajar ngaji di sini malam minggu. Ya, malam minggu pengajian nguping ini mah, ya enggak? Jadi buka kitab tapi jamaah pada nguping aja, ya enggak? Duduk aja duduk. Iya, datang aja. Biar istiqomah, biar malam minggu di Nurul Hikmah kita pengajian kitab hadis arba'in. Insyaallah dikit lagi khatam, nanti pengajian yang berikutnya insyaallah pengajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya ala kulli niyatin salih ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna la ma'ana syaitan wa la mahruma. Allahumma hadina min 'indik wa fid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina من بركاتك ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا لمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Hada minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiahnya bisa lihat di YouTube ada, di Instagram ada, di Facebook ada, di TV juga ada, Jak TV, Jak TV. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf besarnya hanya ini peringatan Nuzul Quran yang bisa kami laksanakan. Terima kasih. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak coba dibagikan dulu